Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kurniawan kembali dalam program acara Before Podcast Show, persembahan dari Before Cemara Channel di YouTube. Sore ini menghadirkan narasumber yang tentunya mungkin sudah tidak asing bagi teman-teman di SMP 4. Ada Alan Nurkadinin. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Mas Alan akan ya. aja. Ya, karena kan di Bandung ya. Di Bandung ya. Yang disebut Alan. Siap. Nah, Alan teh ieu teh salah satu contoh sukses teman-teman kita dari alumni SMP 4 Bandung. Banyak sekali pengalamannya dari dulu sampai sekarang, bahkan dari mulai SMA sudah belajar usaha ya. Itu dari SMA sekarang udah cukup ternama, brandnya juga bisa kita lihat di sini. Mungkin sudah pada tahu kalau di Bandung mah sadayananya omo para alumni SMP 4 Bandung mah. Langsung aja tanpa berkele-kelenya kita mulai ngobrol. Bagaimana kisah-kisahnya, bagaimana kiat-kiatnya, ya syukur ada pesan-pesan yang membangun buat teman-teman. Amin. Kang Alan, dulu di SMP 4 teh kelas naon wae sih? Kelas saya menghilap, saya udah hilap. Oh ini aing. Kan melupakan ya, tapi hilap gitu. Tapi saya apa Kang Ampur? Nah, nya eta kelas sekarang narasumber teh arwah baik. Kan nya kumaha. Dulu saya kelas 1 1B. Sakelas berarti jeung Sekelas ya. Oh iya. bener. Benar. Kelas 1B terus di 2-nya 2J 2J dan 3-nya 3I. 3I. 3 itu 3 itu anak-anak favorit semua. Ya, berarti itu senasnya kelas 2 aja. Oh iya. Ada kelasnya. Iya betul. Tidak ada. Tidak paling SMP kelas 1B, 2J dan 3I, betul. SMP kumaha ya? Alam Kesan kumaha zaman SMP kapungkur gitu. Kesan yang paling ini mah guru olahraga sih ya. Guru olahraga. Oh, karena sangat menginspirasi. Karena sampai sekarang pun kesehatan itu penting ya. Lebih apalagi umur sekarang menginjak mau ke 40 plus. Selain ilham didapat, kesehatan juga penting. Jadi hal yang diajarkan. Oh enggak, jadi kesehatan sangat penting. Ya. Jadi pada akhirnya mah manusia teh, terutama orang-orang teh, selain dia menabung untuk masa depan, pada akhirnya mah konsen untuk kesehatan juga. Kesehatan. Jadi Pak Alan olahraga. Sampai sekarang. Dulu makan ya. Nah, otot mental. Jadi kami dipakai. Ya dulu kan memang jargonnya eta. Iya. Tehnya jadi otot mental. Betul. Oke. Jadi hal itulah yang baratnya ya hal kecil, tapi kalau kita dipraktekkan secara bagus mah manfaatnya karena sampai sekarang gitunya. Iya. Oke. Terus SMP-nya mau diceritakan mau beres. Iya, seminggu lah. Ini kan maksudnya seminggu aja. Seminggu nanti ada sequel selanjutnya lah. Oke. SMP kan panjang itu, terus SMA 12. Oh ya, sama ya. Tahun. Jadi memangnya Arina namanya tadi diduga-duganya sekolah padahal jadian itu nya. Jadian teu. Tapi kangku sok nanya we ka abi. Lah SMA mana 12 dirinya. Oh gitu. Sedikit gitu. Oh iya, biasa. Akhirnya paham gitu dia. Komo SMA mah ibarat nanti mungkin mulai beranjaknya tadi dari remaja ke dewasa gitu. Ya. Tapi dari dulunya Pak Alan mah setahu saya teh dia udah mulai usaha itu kasetnya. Ya, kaset. Terus teman-teman dia lagi seru-serunya bermain, dia mah membuat waktu teh nyabari istilah nama ngedownloadan lagu. Nah dulu mah kaset PC MP4-nya betul. Dari CD. Tapi dia bikin daftarnya, daftar lagu playlist dan lain-lain berdisebarkan di terus kayak si orang peminat teman-teman juga, jadi usahanya tidak terlalu ribetnya untuk memulai usaha bisa dimulai dari yang terdekat dulu, yang terdekat pilih setawar gitunya, saya mah gratis. Nah dulu teh
lupa saya teh kira-kira berapanya itunya mulai Harganya teh hilang harga teh 2.000. sapunya satu lagu Enggak, satu CD, satu kaset. atau kaset 2.000. lumayan aja kamu jajan. Mau ya, Udahnya kamu kita dulu ya, tuh saya deh gitu. traktir. Oh, pesan dulu ya. Oh iya. Pesan dulu. Ya. Nah jadinya SMP SMA udah mungkin mulai belajarnya usahanya terus kuliah juga rasanya belajar juga ke arah situ ya Betul. usaha dan pernah ke Jepang juga Iya, pernah Jepang. mungkin bisa cerita pengalaman gitunya ada variatifnya Ya. iya perjuangan alamnya SMP SMA kuliah Jocuang ke Jepang alurnya teleungit sih sebenarnya mah ayah keneh cing kumaha carita Di Jepang dulu kuliah di Jepang. Dulu memang awalnya dari orang tua. Tapi kan biaya hidup di sana kan mahal ya. iya Jadi sembari kuliah saya sembari part time juga. Dan rata-rata orang Indonesia yang ke sana teh kebanyakan sambil part time gitu. Jadi dulu dari bangun pagi terus kuliah, sorenya part time Ya. sampai malam, kadang-kadang sampai subuh. Ya. Beres itu tidur sebentar, kuliah lagi. Terus saja seperti itu. Capek sih. capek ya Tapi kan demi kelangsungan hidup kelangsungan hidup, bertahan hidup. bakat Itu betul. Ya. Nah, gitu. Jadi itu teman-teman anu iya nanya di Jepang ya ayah sekarang teh masih connect. Ada, masih banyak. Gitu ya. Bahkan ada yang dapat visa permanen juga ada. Oh, bisa permanen. Jadi ada yang kembali, ada yang melanjutkan ke sana. berkarya Ada yang nikah sama orang Jepang juga. Oh gitu. Jadi buat teman-temannya Alan yang di Jepang juga yang nonton, yang udah nonton silakan sebarkan, sok di subscribe atau ya nah YouTube. Nah, Klik and subscribe before Semara official channel tuh saya salah. Sok komen yang banyak titik-titik salahnya. Oke. Nah, siapa teman Jepang udah saya mah pura-pura. Wih, terbaik Kang Guru. Ya, Dari Semenanjung Kalimantan sampai Jawa Barat. ya tos saya nanya ya. Oh iya. Nanya deh. Saya boleh nanya? Oh, Boleh atuh. Pertama kali usaha kan tadi mah ya anggaplah itu Betul. belajarnya ya mah usaha anu seriusana. Waktu di Jepang atau begitu sudah datang dari sebetulnya di Jepang saya udah jualan HP juga sih. Nah, saya Jualan HP di Jepang tuh jualan HP. Oh, HP. salah dagu. Jualan HP bekas dulu ya. Terus jualan komputer juga. Oh, komputer, Jadi HP. semari part-time, semari sekolah, semari jualan juga. Ya, itu dari mana menina usaha wah. Misalnya Memang kan gitu. kan hidupnya harus penuh usaha. Ya, benarnya. Jadi jangan gitu-gitu aja. Betul sekali. Dan Nah, jadi tuh untung ataunya cukup atau seru aja gitu gimana? ya selain pengalaman, terus lebih ke seru sih. Seru aja. Ya, ibaratnya ngisi waktu yang bermanfaat ya. Betul, karena apa? Karena di Jepang tuh kan kalau saya bandingin dulu waktu 2000 sebelum pulang ke Indonesia kan 2011 tuh. Ya. Jadi dulu saya membandingkan ini mah pendapat pribadi ya, pribadi. Membandingkan dulu Jepang teh lebih maju daripada Indonesia sekitar 20 tahun. Oke. Jadi ketika saya di sana itu menjadi inspirasi. Jadi kira-kira apa sih yang bakal jadi potensi untuk di Indonesia. Jadi saya belajar di sana, belajar banyak. Selain sekolah, selain part time, selain jualan dan yang lain gitu. Mencari peluang. Betul, peluang belajarnya. gitu. Oke. Terus di sana kan tadi bisa dibilang untuk teknologi kan lebih canggih sekian tahun. Contohnya mungkin kayak apa itu? Dari pembangunan, pemerataan kota gitu bagiannya. Terus dari birokrasi, semuanya dari kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Semuanya usaha di sana. Usaha juga sebenarnya dibilang ribet sih enggak, karena memang sesuai aturan ya. Jadi memang kalau di sana kalau kita mau usaha memang aturannya banyak, tapi sebetulnya ketika kita coba satu persatu mudah juga gitu. Karena teman-teman saya juga banyak yang usaha di sana. Oke, di Jepang itu berapa lama ya? 7 tahun. 7 tahun di Jepang terus kembali ke Bandung. Ke Bandung. Itu langsung terjun ke dunia usaha atau ada yang di ngalamun lah gitu. Ngalamun saja. Oke. 10 jam ya. Mengunjak kesarean teman-teman. Udah saya bingung tiba-tiba jok martabak mertua ini saya kecan makan gitu. Oh, belum makan? Belum. Taruh ya tuh. Ada. Nah, jual-jual blok kayak martabak mertua gitu. Jadi kumaha? Sejarah. Aduh, panjang. Jadi pulang di Jepang saya nggak langsung usaha karena apa? Karena dulu saya pulang di Jepang teh cari-cari
perusahaan Jepang. Karena dulu Jepang, ya. 2008 sampai 2012-an itu Jepang lagi ekspansi ke negara Asia, Asia Tenggara gitu, terutama Indonesia. Dulu waktu saya pulang tuh ada sekitar 2 sampai 3.000 perusahaan yang berdiri di Indonesia, baik di Bekasi, di Jababeka dan sebagainya. Sampai sekarang kayaknya masih ada gitu. Tapi kan ekspansi besar-besarnya dulu waktu 2008 sampai 2011. Ya. Nah, harapan saya dulu pas pulang di Jepang teh masuk perusahaan Jepangnya, masuk perusahaan Jepang, tapi nyari yang baru berdiri. Karena apa? Karena pengalaman saya lumayan banyak di sana. Ya siapa tahu kalau kita masuknya awal, jadi orang yang pertama. Belum ada kepikiran mau ngebentuk usaha belum ABC, belum. Tapi kalau HP masih masih cari-cari kerja, ya. banyak terima di 3 perusahaan. Tapi mertua saya bilang gini, udah daripada capek-capek kerja, apalagi kerjanya pasti di Jakarta dan sebagainya, udah mendingan sekolah lagi. Akhirnya saya sekolah lagi di MBA ITB. Di ITB. Kami HD-nya teman-teman. Oh banyak. Sedang ibu bakal seger ya nonton aminnya. Amin mudah-mudahan. Nah, tarik kapal saya waktu di SMA tahunnya dia langsung berdagang mainnya. Terus selesai kuliah tuntasnya. Beres kuliah tapi saya sambil jualan HP, terus sudah langsungnya sambil jualan martabak. Langsung pas kuliah. Brand martabak mertua. Belum. Nah, itu aku masak. Nah, jadi awalnya dulu saya jualan HP kan ngambil di Singapura. Ya, ambil di Singapura bolak-balik carry dan sebagainya. Memang masuk sih ya. Tapi makin sini makin banyak saingan. Akhirnya cari supplier yang di Indonesia. Walaupun margin lebih sedikit tapi resiko dan sebagainya lebih sedikit juga. Gitu. Sembari memang saya kenapa martabak ya? Karena dari kecil, dari saya SD suka martabak. Makan martabak bagus lagi. Wah, suka juga. Coklat dan sebagainya. Ini Mas, misalnya dulu waktu kumpul jalan di rumah, terus bikin dia masak sendiri di rumah buat kalau nyen susu gue. Mungkin ya dari situlah dia udah pelit ya ke bahan baku. Betul. Adilen ya tebel. Oh iya. Kenapa? Kepuasan konsumen adalah kebahagiaan kita kepuasan deh bilang teh. Kayak bisikap di mana sih kata-kata awal mulanya dulu di mana? Bukan martabak, awal mulanya 2013 kita semua kondisinya 2013. Saya sebelum rumah atau sebelum martabak mertua. Jadi dulu namanya martabak Tera. Kenapa martabak Tera? Karena Tera itu kan memori tertinggi. Jadi harapannya supaya orang latih pas kita makan ingat terus. Karena kan memori ada ingatan tertinggi gitu. Ada kesan di cicipan pertama. Betul. Jadi selalu ingat terus. Nah, kayak itu. Dulu. Oh, siap. Wih, ini apa nih? Wih, air Tirto. Oh, baik. pH berapa itu? pH berapa? Air dan mineral. Di sana nanti dia tuh air. Kalau nggak salah pH 7,5 ya, bagus ini buat kesehatan ini. 30 mili. Iya, 30 mili. Tos 5 mili ya? Ya, silahkan ada seluruh yang waktu. Biar nggak haus ya. Tapi ulah 5 menit. Sacukupna we. Lobakeun aya teh pita proses teh. Pita proses tuh pertanyaannya di si mah aya rooming gitu. Terus saya menunggu lami apa teh. Nah, sekarang mah bisi bosan. Lain nanya ini. Apa ya? Boleh. Enggak gitu. Ada dari 2013. Lalu saya kan kuliah masih. Udah gitu saya masih jualan HP, saya ketemu sama teman. Jadi kan martabak Tera teh di mana? Martabak dulu di Gerlong sama di Gedung Bandung. Ringan Slobanya. Dua langsung. Gedung Bandung, Gerlong sama Margahayu. 3 sih. Oh iya. Masih Teranya. Lah temen. Singkat cerita, teman kelas saya di kuliah ada partner saya sampai sekarang namanya Dika. Namanya Dika. Laki-laki dong. Ori. Oh iya. Terus laki-laki. Terus setelah itu mancing ya. Ngajak lah kolaborasi. Right. Ya memang sesuatu yang bagusnya adalah bagus. Memang perlu ada kolaborasi. Terus udah gitu mengajukan bagaimana kalau rebranding dengan nama martabak mertua. Oh saya karena itu saya lihat profilnya bagus. Saya mikir cuman semenit langsung jadi. Oh, karena apa? Karena ini padahal itu teh temen kuliah. MBA ITB. Jadi memang ada profil bagus, potensi bagus. Saya mikir cuma semenit karena kesempatan. Semenit maksudnya rumus Tera, Iya karena ketika ada kesempatan yang yang paham, yang orang-orang belum paham, kita harus lebih. Karena peluang ada di situ. Betul. Dalam saat. Iya. Terus saya dengar gitunya, namanya
sekarang kan udah kurang lebih pas ratusan karyawan. Betul. Ya, cabangnya berarti banyak ya. Betul. Saya rek nyabak sih kabur hulu gitu. Oh, iya. Jadi banyak sekarang Iya. cabangnya di mana wae sih. Sekarang cabang Kurang ada berapa ya? kurang lebih di Bandung ada 14, 14. di luar ada kurang lebih 6 ya. 6 cabang di luar. Cabangnya. Termasuk di Depok, di Bekasi sama di Jakarta. Tepuk tangan dulu geringan. Ya, alhamdulillahnya. Jelas Sahara teh menjamurnya bahasa keren nama gitunya. menggurita. Menggurita. Alhamdulillah saya menjamur letik gurita waktu itu. Oh iya. Ya sugarnya ini masihan gitu secabang gitu tak. Eta 14 cabangnya di Bandung unggul, belum lagi di luar kota. Karyawan ratusan biar terus pusing nggak? Kalau dikerjain sendiri mau pasti pusing. Makanya kenapa harus ada partner? Dan pertama, kedua terus ada manajemen. Awalnya berdua lalu menggurita ya tim-timnya. Yakin permasalahan. Pahalan mah tinggal kipas ya bener. Termasuk termasuk ada QC, ada admin sama CP. Oke, jadi sudah dikemas, memang sudah sangat profesional sekarang. Memang sudah terstruktur, manajemennya juga luar biasa lah. Alhamdulillah martabak berkuas. Terus sekarang kalau mau franchise bisa? Kita sebenarnya nggak franchise ya karena kita mah lebih ke mitra. Karena prinsip kita mah usaha. Ayo kita untung bareng-bareng gitu. Kalau rugi ya kalau bisa bareng-bareng juga. Karena apa? Karena kalau franchise belum apa-apa, franchisornya bayar ke kita kan itu berapa tahun. Belum apa-apa dia udah ngeluarin cost buat itu. Sementara kita udah untung. Di situ beban moral sebetulnya. Makanya kita nggak buka franchise. Jadi kalau bukannya teman alumni SMP 4 atau para fans Before Cemara Channel kalau misalnya mau bermitra ya. Iya. Itu mungkin langkah sederhananya sebetulnya gini, sederhananya modal dari mitra semua. Terus tinggal tunjukkan saja tempatnya di mana, kita survei, kalau oke langsung jadi aja. Ini sudah berjalan di beberapa cabang. Udah di Jakarta, Depok sama luar kota terutama. Karena apa? Karena kalau untuk luar kota kan kita pengawasan sangat susah ya, kontroli. Nah sekalian mitra itu sebagai pengontrol juga untuk di cabang tersebut. Gitu. Walaupun misalnya mitranya memang sibuk ya. Setidaknya mitra ada semacam SVP atau manajer untuk di store itu sih. Jadi jadi nggak harus si mitra sendiri yang harus kontrol. Asal ada intinya peluang untuk berusaha bersama itu ada ya, dan mudah saja ibaratnya kalau dia klop dan dipraktekannya. Terus ini kan tadi kan yang pasti suka duka gitunya pastilahnya ngurusin orang banyak gitu ya. Dan sekarang perjalanan berapa tahun martabak mertua? Dari martabak mertua sendiri 2015 sampai sekarang berarti hampir 9 tahun ya. 9 tahun. Terus 9 tahun tuh tentunya nggak lancar selalu dong. Betul, ada turun naik pasti. Turun naik. Itu pas turunnya we lah saya mah nanya pas naik. Betul. Karena ya terus lain mah jelas ya gitu tahu. Kita tak turun aku mah. Turunnya mau naik tangga atau apa? Tigusuk. Turunnya paling ada suatu saat pas Covid mungkin pas Covid alhamdulillah kan kebanyakan WFH ya. Jadi orang-orang ini ya kalau ke makanan makin gitu konsumtif gitu. Jadi pas Covid deh memang kita naik di 20-30% pas Covid. Naik Covid. Turunnya ya. Turunnya teh dukanya aja. Caritakeun da kan Pak Tisu mah ada ntar. Kadang-kadang gini ya. Saya dengan Kang Kurnia walaupun sama-sama SMP cabak gitu deh. sama-sama SMP sama-sama SMA. Wah, pada satu sekolah, tapi kan beda pikiran bener nggak? Saya ini tahu, soalnya saya udah nyari takut mau ramai. Kan walaupun sama-sama SMP sama SMA, tapi kan kita punya pikiran yang berbeda, ada dua kepala, dua pikiran. Ya kan? Apalagi kita mengurusi ratusan orang. Otomatis saya kepala satu sama teman, dua sama teman-teman yang lain tim ada 10 orang kurang lebih mengurusi 100 orang. Kadang-kadang si karyawan ada yang paham ada yang enggak. Bahkan suatu saat tantangan suatu saat ada beberapa cabang tepatnya ada 3 cabang lah. 3 cabang. Ada karyawan itu memang kerjanya bagus, tapi dia pengen naik gaji. Padahal gaji dia udah gede. Dia kan sebagai leader di situ. Dia udah gede. Bahkan dengan staf yang lain gaji dia tuh 2 kali lipat. Kita kasih arahan ke dia. Sebelum kamu mendingan yang lain dulu biar adil.
Ternyata personal ya. singkat cerita dia nggak paham, dia tetap egois entah kenapa. Besoknya dia kaburnya bukan sendiri. Boykot. Oh iya. Satu tim boykot. Dan itu memang jadi sebuah tekanan dan tantangan dalam mengendalikan usaha itu. Betul, boykot. Otomatis nggak ada orang nih ya. Otomatis saya harus sedangkan cabang itu cabang rame, Nggak boleh. cabang rame itu. Cabang rame akhirnya saya tutup dulu cabang yang lain, pindahin ke situ. Yang itu tutup sementara sampai orang baru datang. Sampai ngalamun atau kemana atau dibicarakan dengan tim. Sampai ngulang tarik mah enggak? Oh, ulang tarik. Minum dulu atau? Minum dulu, siap. Tarik itu dia minum berarti. Ya mah di sambilnya saya bari. Betul. Dia baca nih. Betul. Gitu. Intinya martabak mertua itu kok martabak mertua itu nama mau mertua. Mertua sebetulnya gini sih, jadi waktu dulu ya. Tapi kalau ikonik mas saya akui gitunya. Iya. Walaupun kadang mikir itu sambungan anak tapi Dulu waktu Kang Kurnia mau ngapel bawa martabak. Jadi memang persembahan tuh mertua. Jadi gini ceritanya, kadang-kadang kita waktu ngapel dulu mau bawa pizza, orang tuh kayaknya mahal, yang orang-orang mahal, yang mewah, bakal dari soalnya belum nikah, kan calon mertua. Iya lah gitu. Ya, taitan atuh martabak calon. Nah, udah gitu, bawa pizza, takutnya orang si ibunya suka, bapaknya nggak suka. Terus bawa donat juga sama. Iya. Bawa donat kadang-kadang bapaknya suka, ibunya nggak suka. Tapi kalau martabak rata-rata dua-duanya suka. Dua-duanya suka ya. Kalau nggak percaya buktiin aja. Mau asin. Buktiin aja kalau nggak percaya. Buktiin. Oh, silakan. Tadi kan saya mau dua. Jadi dari situlah kenapa timbul namanya martabak mertua. Terus ini kan dari merek ya, terus dari kemasan ini dulu seperti ini. Enggak. Dulu ini 2 kali perubahan ini. 2 kali perubahan soalnya. Jadi memang terus berinovasi. Betul, inovasi dan perbaikan perubahan packaging semua. Jadi buat teman-teman alumni SMP 4 menonton channel podcast Before Podcast Show ini tentunya kita bisa lihat di sini secara tidak langsung bagaimana dalam proses menjalankan suatu usaha itu ternyata memang tidak mudah, tapi perlu ketekunan dari kita juga. Gak cuma mengurus tim yang banyak juga, dan sampai ke hal brand, terus pengemasan juga itu harus dipikirkan ya. Betul. Lagi untuk yang sampai sudah lebih dari 5 tahun sekarang ya. Dan selain ini juga rasanya kan nggak martabak aja ya, usaha lain juga rasanya tetap berjalan ya. Mobil hiji. Nah, kenapa saya ngomong gitu karena Alan ini juga selain usaha martabak mertua, dia juga usaha di bidang jual beli mobil. Terus handphone kan yang dari dulu itu udah lamanya. Itu mah udah tahu lah semua orang bilang. Apa sih namanya? Usaha handphone? Kamar gadget di Sukaluyuk. Sidomukti. Oke, kamar gadget. Terus ada kafe ya. Ada tempat kopi. Namanya Sido Coffee. Nah, sekarang nih yang pernah dirintis atau sudah berjalan lama nih yang jual beli mobil ini? Mobil? Ya. Mobil baru 5 tahunan sih. 5 tahun baru. Terus putus hubungan 5 tahun. 5 tahunan. Jadi langsungnya. Iya. Kita jual beli mobil awalnya terus merintisnya itu gimana? Kira-kira itu susah, tantangannya apa? Jadi langsung 15 unit atau sebetulnya balik lagi ke hobi ya dulu. Saya hobinya kan makan. Itu yang pertama. Hobi makan mobil. Pertama itu ya, hobi makan ya warna. Kedua makan. Makan deh. Kedua saya hobinya elektronik dari dulu, teknologi dan sebagainya. Makanya kenapa dulu di Jepang saya jualan komputer sama jualan HP karena memang hobi saya di situ. Yang ketiga hobinya otomotif. Jadi memang ini semuanya hal yang membuat nyaman dan betul. Tahu rumus nama apa susahnya lah gitu. Dan memang kalau usaha dibarengi dengan hati, terutama yang kita sukai, yang kita hobi, terutama hobi ya. Itu akan berjalan lebih ringan. Lebih ringan karena apa? Karena ketika kita ada masalah, tapi kita menyukai si usaha tersebut, walaupun masalah seberat apapun kita hadapi. Berbeda dengan ada usaha yang lagi tren nih, terus kita ikut-ikutan, tapi kita nggak tahu informasi, terus kita nggak suka dengan usaha itu, tapi kita ikut-ikutan. Akhirnya ketika ada suatu masalah yang mentok, maka dengan gampangnya ya udahlah kita cari lagi yang lain, atau karena kita nggak suka, udah tinggalin. Kan pertama kita udah buang-buang waktu.
Ya. buang-buang tenaga, pikiran dan sebagainya. Sayang gitu. Nah ini mungkin termasuk di dalam kiat dalam Betul. bisnis tadi ya. Betul. Lakukan aja yang mulai dari sederhana yang Sederhana. sukai. Jadi jangan cuma sekedar ikut-ikutan tren perlu nya ada porsinya juga. Betul. Nah, Pak Alan, ini semua sekarang alhamdulillah lancar-lancar aja. Alhamdulillah. Misalnya martabak mertua, terus kanapnya, terus kafe. Sekarang jual beli mobil. Punya showroom, jual beli mobil mungkin pemirsa. Showroom sebetulnya ada teman sih, join sama temannya. Jadi disimpan di showroomnya teman. Oh, showroom temen ya. Ya. Oke, jadi memang bagi teman-teman alumni sambil jajan makan martabak, beli mobil baru. Siga duga mak yang Banget beli mobil dan ngopinya di kopi. Iya. Jadi langsung ada kolom komentar yang kalau yang mau nanya mungkin siapa tahu ada produk baru dari martabak buah, terus ada mobil keluaran terbaru dari Bapak Alan. Sekarang masuk komen, tapi jangan lupa subscribe cik banget pakai bahasa Jepang atau Sauti 7 tahun lain atau tuh sekarang terserah Pak Alan mau bahasa Jepangnya mengajak pemirsa untuk menonton, mensubscribe atau mau sekaligus promosi, yang penting mah tong lami beli ya. Terima kasih saya sok Pak Alan pikir saya minum Saya happy ayo ada pohon bahasa Jepang enggak? sederhana ya naon tapi kan dijelaskannya artinya. Iya. Saya soalnya nulis gitu di komentar terjemahan naon. Paling gini, mulai ini bahasa Jepang. Saminasang kono eiga mite itadaite domo arigatou gozaimasu. Kore kara minasang mo issho ni ganbarimashou. Yume o kanau tame issho ni ganbatte kudasai ne. Soreja mata arimashou. Artinya gini. Teman-teman yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Terus sudah gitu, dari sekarang sampai ke depan untuk menggapai cita-cita, mari kita semangat dan kita raih cita-cita bersama. Dan batik Semangat gitu. Mau kembali sudah saya. Itu mantap sekali. Jadi akhirnya ada spesial itunya untuk closing statementnya pakai bahasa Jepang gitu. Jadi langsung terjemahannya juga lengkap mengajak. Oke. Terus ini masih ada waktu ya? Apa? Iya nih. 5 menit. Oke, masih ada waktu kita kalian siap sedikit bukan sedikitnya memang sedikitnya waktunya Ya sedikit 3 menit sedikit. Ini rasa-rasanya tuh memang masih banyak hal yang memang perlu digalinya dari sosok Alan Okadenan, namanya Alan Okadenan. Ini bagi mereka yang ingin mengetahui informasi putar martabak mertua, kamar gadget, terus tadi usaha otomotifnya Sido itu gimana sih? Ada di Instagramnya kalau martabak mertua. Martabak mertua, Instagram martabak mertua, kamar gadget, Instagram kamar gadget. Terus Sido Kopi juga sama ada Instagramnya. Atau kalau memang di luar kota, terutama mau beli HP atau mau beli yang lain, ya bisa melalui Shopee dan sebagainya. Di Tokopedia juga ada kita. Oke. Itu kalau begitu memang berarti selalu ada promo dan diskon menarik. Oh ada, harus. Terutama untuk before ini. Info penting buat teman alumni. Kalau ke Cemara dan kalau ke SMP 4. Insya Allah ada special price. Special price, ya. Kembali saya tinggalkan ada special price bagi teman-teman alumni SMP 4 Bandung, apalagi yang menonton, yang komen, itu langsung aja di podcast yang sekarang ini. Komen dapat hadiah. Tadi hadiahnya ada kupon. Kumpulkan 10 ya, berapa? 10 dapat 1 martabak. Kumpulkan 10 kupon dan tukarkan ke outlet terdekat untuk mendapatkan 1 martabak gratis, martabak mertua. Ada teman kita juga banyak yang sudah ngumpulin. Oh banyak, ada. Banyak sekali. Bahkan sekarang ada yang kerjaannya ngumpulin juga. Sampingan. Emang gak usah disebut namanya, tapi dia yang ngisi acara platnya saya kalau nggak tahu nonton lagi ke bawah itu ada videonya itu ada linknya nanti di itu pokoknya pemburu kupon nih. Oke, rasanya mungkin sekarang udah sudah sampai di penghujung acara. Tentunya sebelum ditutup bolehlah Facebook dulu sebentar. Boleh.
Boleh lu ya? Iya naon ya? Ada palan? Nah ini namanya Oh, mantap. ini. Oh udah beres ya? Udah beres ya? Ayo langsung aja sebut. Hah? Ayo silahkan. Oh. Ini adalah pandan jagung keju. Nah, Salah satu mata favorit kita. buat Kak Moy gitu pokoknya. Lalu ini ada Nusantara ya. Ini Nusantara. Ini martabak rendang. Oh, ini Rendangnya terbaik ini. Ini enaknya di jamuan ini mah. Di jamuan. Oh, iya ini naon teh saus Oh, itu sama hijau. sambal hijau. Hijau padang. Nah. Ini memang resep istimewa Iya. langsung dari dapur Iya, spesial. spesial. Oke, karena kami juga sudah ingin melahap makanan yang ada di sini, ini sudah ada di penghujung acara. Tentunya terima kasih ya Pak. Sama-sama, Kangkur. Alumni SMP 4 Bandung, tentunya teman alumni SMA 12 juga dari TB tadi. Tentunya terima kasih atas waktunya, terima kasih atas persembahannya. Bagi teman-teman yang ingin terus memantau ya tadi ikuti sosmednya, komen di sini, jangan lupa subscribe Before Cemara Channel di YouTube, pantau juga di Instagramnya bersama saya Kurniawan. Apa ya sebutnya ya, host Before atau gimana ya, nih bajunya nih ada tuh tim bersama tim yang paling kece di Before Cemara YouTube mengucapkan selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konten terus.